Halo semuanya, balik lagi di Apa Kata Diriku Podcast. Masih bareng sama aku nih, Dela. Apa kabar? Gimana jalan-jalannya? Kayaknya kebanyakan orang jalan-jalannya akhir tahun karena ya PPKM dibatalin. Cuman semoga kalian tetap naatin prokes ya. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan. Dan kalau udah ngumpul lama ya, kalau bisa tetap pakai masker ya kalau ngobrol gitu. Semoga kita semua sehat-sehat aja. Semoga nggak tambah naik nih. Karena waktu aku bikin ini tuh tanggal 30. Jadi besok tuh baru 31 Desember akhir tahun gitu. Jadi semoga di awal tahun di 2022 nanti nggak naik banyak ya. Ya udahlah. Semoga cepat selesai gitu. By the way, selamat datang di Apa Kabar Diriku di episode ke-23. Nah, di episode ke-23 ini nih, aku mau bahas nih tentang pernah semua itu. Gak usah lama-lama, langsung aja masuk ke videonya. Pernah gak sih kayak lagi ngaca ya di kamar atau di tempat yang ada kacanya nih, terus kalian ngelihat diri kalian sendiri, terus kalian mikir kayak, kenapa sih aku bentukannya harus kayak gini? Kenapa sih aku gak bisa kayak orang lain? Kenapa sih aku gak secantik yang lain? Kenapa sih aku gak setinggi yang lain? Kenapa sih aku gak seberani yang lain? Kenapa sih aku penakut banget? Kenapa sih aku harus ngeluh terus kayak gini? Kenapa aku gak bisa berkembang terus gitu? Pasti kita ini pernah kan ya ngerasain kayak gitu. Apalagi kayak lagi ada di posisi habis dikalahin. Ya misalnya kita dijatuhin gitu sama orang lain, pasti kita ngerasa kayak, astaga, pengen deh kayak mereka yang bisa apa aja gitu. Lah aku gak bisa apa-apa gitu maksudnya. Atau mungkin kalian tipe orang yang mikir kayak, aku tuh punya teman paling gak lama, ya nanti mereka juga lupa kalau pernah temenan sama aku. Segitu gak pentingnya loh aku. Dan akhirnya kalian mikir kayak, beneran gak ya mereka bakal lupain aku secepat itu? Bener gak ya? Kayaknya aku gak bakal bisa punya temen yang long lasting deh. Capek juga ya kayak gini terus. Untuk kalian yang pernah ngerasain kayak gitu, aku yakin rasanya sakit banget gak sih? Kayak sakit hati yang menggebu-gebu banget gitu. Rasanya kayak pengen berhenti, pengen nyerah, pengen nangis terus, pengen punya alat yang dari Doraemon gitu, yang bisa nukar jiwa kita ke tubuh orang lain. Kayaknya seru gak sih kalau misalnya kita bisa hidup di jiwa atau di tubuh orang yang kita inginin. Tapi setelah aku pikir-pikir ya, kalau misalnya kalian pernah mikir, aku pengen deh hidup di tubuh kayak dia. Misalnya si A nih, teman kalian yang kalian ngerasa dia tuh kayak sempurna banget hidupnya. Cuman kalian mikir gak sih, misalnya kalian udah hidup nih di tubuh teman kalian, tapi dengan pikiran kalian yang sekarang, apakah kamu bisa tetap kayak mereka? Iya gak sih? Kayak sebenarnya tuh bukan masalah tubuh siapa yang lebih baik, cuman pikiran siapa yang lebih berani dan lebih matang gak sih? Kayak mereka lebih berani ngomong di depan banyak orang, mereka lebih pede. Artinya ya di mindset mereka orangnya pede, mereka orangnya berani ngomong di depan banyak orang gitu. Nah kalau misalnya kalian dengan pikiran kalian yang sekarang ke tubuh orang lain, ya kalian gak bakal seberani mereka gak sih? Kalian, walaupun kalian cantik banget, tapi kalau misalnya kalian mikir kayak, aku takut kalau misalnya ngomong nanti orang-orang pasti mikir aku aneh banget. Ya walaupun kalian di tubuh orang terkeren sejagat dunia juga kalian bakal tetap insecure gak sih akhirnya? Itu yang mungkin aku pikirin bakal ini habis ngobrol sama teman-temanku sih. Kayak sebenarnya yang jadi masalah tuh bukan tubuh kita atau look kita ya, cuman mindset kita gak sih? Gimana cara kita berpikir untuk melihat diri kita, bagaimana kita berpikir orang lain ngelihat diri kita sendiri, gimana kita bisa memposisikan diri kita di hadapan banyak orang. Itu yang mungkin orang-orang jarang pikirin gak sih? Karena ya kita pengennya yang simpel-simpel aja, kayak aku mau deh jadi dia biar bisa ngomong di depan banyak orang. Tapi mungkin kalian gak tahu, sebelum dia bisa ngomong di depan banyak orang, dia itu kayak latihan mati-matian sendiri gitu loh di rumah, buat kayak, aku harus ngomong kayak gini, habis ngomong ini harus ngomong kayak gini.
Mungkin mereka latihan berhari-hari biar bisa ngomong di depan banyak orang, yang kalian lihat langsung kayak, ih dia keren banget ya bisa ngomong di depan banyak orang, padahal ya dia latihan juga sebenarnya. Tapi setelah dipikir-pikir juga, sebenarnya kenapa sih kita tuh jadi kayak nggak suka sama diri kita sendiri? Kadang kita ngerasa kayak, ih kenapa sih aku harus kayak gini, ih kenapa sih aku harus kayak gitu. Mungkin yang aku dapat ya setelah aku pikir-pikir adalah kita kayak miskom gak sih ke diri kita sendiri. Pernah gak sih kayak salah gitu ngomong ke teman dan ya miskom aja, sebenarnya kalian gak maksud kayak gitu, cuman teman kalian nangkapnya salah, ya akhirnya kalian berantem kan sama teman kalian. Mungkin itu juga sama gak sih sama diri kita, yang kita pikirin apa tapi yang kita mau kayak gimana, jadinya ya jalannya gak sama gitu. Maksudnya waktu kita pikirin, kita mikir aku mau A B C, tapi yang kita pengenin tuh D E F, ya kan nggak satu jalur gitu kan. Jadi waktu kalian jalanin ya nggak masuk gitu. Mungkin kayak miskom nggak sih sama diri kita sendiri? Kok bisa miskom sama diri kita sendiri? Ya lagi-lagi pikiran dan hati kalian tuh nggak sama kadang. Dan gimana sih caranya biar bisa kayak gitu? Ya kalian sering-sering ngobrol sama diri kalian sendiri nggak sih? Hah? Ngobrol sama diri kalian sendiri? Gimana tuh maksudnya, Del? Nah, aku bikin videonya loh. Jadi kalau kalian belum dengerin, ada video di Apa Kata Diriku Podcast tentang self-talk. Ditonton. Tapi singkatnya adalah kalau kalian sering-sering ngobrol sama diri kalian sendiri, jadi kalian tahu gitu, diri kalian mau apa, kalian mau gimana, jadi kalian tahu kalian mau jalannya harus kayak gimana juga. Dan kalau kalian jadi tahu diri kalian sendiri, kalian jadi lebih pede karena kalian udah matang gitu. Terusnya kalian tahu, oh kamu mau ke A pokoknya, kamu mau ke B. Jadi ya plan kalian cuma ke A dan ke B, nggak A B C D E F G. Kan jadi lebih banyak itu kan maksudku optionnya. Jadi kalau misalnya kita lebih fokus ke beberapa hal, pasti kita bisa lebih pede nggak sih, lebih matang gitu maksudnya. Jadi ya kalau misalnya kita maksudnya kita nggak ngerti diri kita kayak gimana, ya waktu kalian jalanin kalian bakal sebel kayak, ih gagal lagi, ih kenapa harus kayak gini sih, aku maunya kayak orang lain yang langsung sukses. Padahal ya karena rencana kalian yang matang aja, jadinya kalian ngerasa kayak salah gitu waktu ngambil jalan gitu. Apalagi kalau habis dibanding-bandingin sama orang lain, pasti kalian sebel kan. Apalagi yang dibanding-bandingin tuh ternyata kalian lebih jelek daripada orang lain. Pasti kalian ngerasa kayak sebel banget gak sih? Kayak, kenapa sih aku harus kayak gini? Padahal orang lain bisa pintar, cantik, bla bla bla. Padahal ya kalian gak terima karena belum menerima diri kalian. Ya emang kita harus terus berkembang. Cuman kalau kalian cuma ngambil hal-hal negatif dari diri kalian, ya gimana berkembangnya? Kalian cuma bakal sedih doang. Kalian bakal ngerasa kayak, kalau misalnya nanti aku kayak gitu, aku bisa gak ya? Kan kata orang aku pemalu, kata orang aku jelek, kata orang aku yang negatif-negatif. Kalau misalnya kalian ngambil hal-hal negatif terus, ya kalian cuma dapat sakit hatinya doang gak sih? Tapi kalau misalnya kalian orangnya positif, terus diomongin negatif sama orang lain, ya sebisa mungkin kalian ambil sisi positifnya. Oh yaudah, aku nih pemalu, aku nih takut ngambil resiko, aku nih gak bisa ngomong depan banyak orang. Gimana nih aku biar bisa? Yaudah satu-satu aja, nggak perlu cepet-cepet kok. Yang penting yaudah biar nggak pemalu. Gimana sih? Oh kalau udah nggak pemalu, kalian udah pede, ya kalian jadi bisa ngomong depan banyak orang. Yang nggak gampang juga kan, biar dari pemalu jadi orang yang pedean tuh nggak gampang. Cuman ya kalau kalian mau berkembang pasti ada jalan nggak sih? Kalau kalian mau berubah jadi orang yang lebih baik, menurutku tetap akan ada jalannya, tetap akan dibukakan sih. Benar gak sih? Menurut kalian gitu gak sih? Coba deh komen di bawah. Akhir kata dari aku, jangan benci sama diri kalian sendiri. Karena kalau kalian udah gak percaya sama diri kalian, gimana kalian bisa berkembang? Gimana kalian bisa keluar dari masalah? Padahal ya yang kalian bisa percaya itu diri kalian sendiri, bukan orang lain. Walaupun orang lain kayak udah nyemangatin, ayo semangat, tapi diri kalian sendirinya gak bisa, ya kalian gak bakal berubah gak sih? Jadi ya udah berdamai sama diri kalian sendiri. Cobalah berapa hal baru kalau kalian mau. Kalau misalnya kalian masih pengen di situ-situ aja, ya udah, gak ada yang bisa maksain kalian juga.
Itu aja sih dari aku. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. See you guys next podcast. Bye bye.